Bahkan dari Oktanya tumbang begitu saja. Violence mencoba untuk bertahan. Primal Ward mencoba untuk 1v1 dengan Arashi. Namun ternyata damage dari Violence begitu besar. Masih ada Immortality. Jaskar, Heavy Spin selalu dibuka. Dan Jaskar berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Namun kali ini Tivat akan coba dipaksakan RRQ. Last kali ini bakal menjadi incaran. Dan bahkan Archeaternya connect. Kali Immortalnya pecah dari seorang Last. Kali ini tidak mungkin bisa bertahan. Karena pemain-pemain dari RRQ mereka harus mendapatkan trade. Lord yang berhasil untuk didapatkan oleh Bigetron kali ini sudah mulai bergerak ke area atas. So, kita bakal lihat untuk game ketiga. Okta. Harus sabar. Buset. Itu 3 pemain punya damage bener di awal loh. Ini masalah pakai Petri Spy juga gitu kan. Iya, Memang mereka mau dapetin kill berarti. Pemain agresif ya. Iya, Bigetron gila. Baru awal-awal udah menunjukkan taringnya. Tau kan? Dan Kitty flicker kan Kaguranya. Bisa di flickerin, Parsha bisa tumbang langsung soalnya. Iya. Tapi setidaknya bisa nahan buat dan Cutie untuk dapetin XP lebih ya dibandingkan dengan Okta. Tapi Jason bakal mulai terlihat di area bawah. Sementara Don bakal menahan terlebih dahulu landingnya. 5 menit pertama harusnya masih bisa adem ayem lah ya. Ya, tapi paling nggak dia bisa maksa Violence buat bantu. Itu udah enak banget. Bikin roamernya sibuk. Udah jadi 1 nilai plus. Dan untuk bottom lane mungkin Don ya udah sabar aja. Dia belum bisa untuk menang landing lawan Benedetta di awal. Daripada kena poking terus gitu kan. Ya udah, main sabar dulu. Dan Violence sampai muter jauh banget. Diusir sama Jasgar dan juga Audi. Di retri lu. Oh iya dong. Masih lama juga kan turtle-nya. Iya, 30 detik retrinya harusnya masih bisa muncul nanti. Untuk turtle yang pertama dan Narashi. Dipukul Jason. Oh, karena ada Odysseus, tapi meskipun Odysseus belum dapetin Divine Judgment, tapi yang dia takutin dari Jason adalah backup-annya. Betul, dan Kitty juga udah mengarah ke arah sana kan. Iya, jadi terpaksa. Suka tidak suka, tapi Jasgar, bakal coba untuk bertahan dengan AD Archeater, namun Violence masih punya flicker mundur. Dan kali ini dari Jasgar hampir aja dipukul sampai ke turret tuh. Source lumayan penting tau, Violence ngebuang flicker di awalnya. Langsung di setup nih sama teman-teman dari RRQ, mereka tahu. Karena potensi untuk setup memang dipegang sama Bigetron, jadi di reset dulu nih sama dia nih. Ditahan dulu, di reset dulu, mereka coba clear lagi. Masih menunggu kombinasi Kaja dan juga Kagura, tapi kayaknya Kajanya bakal dimakan nih. Oke, belum sepertinya. Masih ditahan juga dengan 1 buah Divine Judgment. Ya, Falan sudah terlihat di depan mata, tapi Audicea sepertinya mau menangkap ke arah yang lebih renyah. Tapi Violence kali ini, mencoba untuk bertahan. 1 buah VDS dari Okta mencoba untuk membackup pemain-pemain dari RRQ. Jason berhasil untuk mendapatkan 1 buah turtle-nya, namun Bigetron berhasil untuk mendapatkan 1 buah first blood dan oh my god, Jason sangat disayangkan. Dia yang udah dapetin turtle, udah dapetin keuntungan, menjadi rugi karena dia tumbang di tangan pemain dari Bigetron. Masalahnya orange buff-nya lagi diinvasi juga kali ini. Iya. Belum ada retribution memang, walaupun ada 3 poin dari battle spell cooldown-nya, tetap masih nggak nutup karena kejadiannya cepat banget dan bisa di-defense sepertinya. Karena ditarik di top lane kali ini Audi CS bersama dengan Last. Belum bisa dapetin hasil yang maksimal. Dan Kitty juga siap untuk menyantap dari bagian samping, lebih memilih untuk ngelepas. Flicker bahkan. Tapi dibalaskan di mana Feather Ice Strike yang akan menjadi trade tentunya di Dan Cutie. Tumbang begitu saja, tapi hitungannya masih mahal karena Pranata yang hilang. Dan Blastnya dapetin banyak banget. Habisin makan itu semua platingan goldnya. Iya, dan dia nggak bareng siapa-siapa, jadi nggak sharing goldnya. Iya, nggak sharing. Tapi Violence menahan Archeater, dibuka begitu saja. Terkena stun dari Okta, tapi masih punya flicker dari seorang Okta untuk mundur. Sementara Pranata sudah memberikan backup. Masih mau lebih dari Violence-nya kali ini. Lihat ultimate snipe ke arah seorang Audi CS dan bahkan Tondros dari seorang Jason. Berhasil untuk menumbangkan Audi CS yang terlalu jauh dari kawanan-kawanan Bigetron lainnya. Masa darah tadi udah low banget itu Okta nggak kena damage-nya. Itu tinggal dikit banget lagi. Sementara dan Kitty nggak bisa. Jason bukan target yang pas, nggak bisa di burst juga. Dia bisa ngedodge pakai Tondros, bisa kabur juga pakai Phantom Execution. Puncture aja lah yang paling gampang. Sekali puncture udah lepas langsung. Iya. Dari overturn Yin Yang ya. Dan Narashi masih dengan perseturan yang sama. Perseturan rumah tangga dengan Don. Adu otot. Dan tidak mau mengalah satu sama lain. Namun Jason masih dengan farmingan yang menurut aku dia memang harus ada sedikit catch up ya. Dengan Jasgar yang belum tembak sama sekali.
Ini kalau poking gini, Don lebih enak sih, dia ada Regen dari pasifnya kan, lumayan. Tapi maksudnya dia Anarchy punya Petrify. Dan oh what? Sama kah? Ternyata di area atas ditumbangkan dan kali ini Turtle yang sudah mulai dikontes. Jasgar punya satu buah heavy spin tapi Jason masih bisa untuk mendapatkan satu buah retri ke arah Turtle-nya. Agak sedikit sayang Jasgar karena udah nahan heavy spin tuh tadi di situ. Cepet banget retrinya ya. Maksudnya oh dia mikir bakal retri juga kali Lancelot-nya. Jadi pas gitu kan momennya. Cuman agak sayang aja tadi dia lagi megang kendali, bahkan turret kali ini di bagian bottom lane bakal coba diambil. Untungnya masih bisa di clear dan masih bisa di defense. Iya, dan langsung mengambil langkah 1000 dari Jason. Phantom Execution dipakai untuk safety saja. Sementara ini yang cukup berbahaya adalah Pranata Lim. Udah tumbang 2 kali. Dan mungkin yang kayak kamu bilang, ini dan QT-nya bisa flicker tiba-tiba. Makanya. Flicker langsung ingin yang overturn, muter payungnya meskipun tidak hujan. Tapi Pranata tumbang. Nantinya targetnya bukan cuma Pranata, Okta pun bisa jadi pilihan. Itu yang jadi masalah. Landing jauh juga nanti lama-lama Benedetta akan lebih unggul. Karena Grok bisa dipanis, Benedetta susah banget kalau mau dipanis. Iya, dia punya mobilitas yang tinggi ya. Untuk dari Benedetta sendiri. Dan sementara kali ini tempo pelan. Mulai kita lihat dari kedua belah tim. Sembari menunggu momentum yang pas kali ini dari RQ dan juga Bigetron. Oke. Udah mulai tuker juga, Pranata udah tahu atas digempur abis. Dia mendingan ada di bawah, masih bisa farming tipis-tipis. Dan top lane-nya diisi sama Grok. Ini menjadi pilihan yang lumayan tepat untuk sekarang. Dan Vita restrike bahkan. Iya, Divan Jasmine juga keluar dari Audi dan sehingga membuat Don tentunya mampu untuk ditumbangkan. Sementara Jason sudah mulai terlihat dengan ada body slam dari seorang Jasgar kali ini. Namun Jason bakal dilindungi oleh 2 pemain Pranata dan juga Violence yang sudah terlihat juga di depan mata. Ultimate snipe dari Pranata mengecek siapa yang bisa dipoke dan Cutie yang terkena sampai half HP harus recall mundur. Sebenarnya untuk Jason sekarang masih susah banget nih kill Jason, masih belum ada solusi juga. Tapi kalau untuk yang lain seperti kayak Pranata, Okta, bahkan Violence ataupun Don masih bisa dipanis. Karena Divan Jasmine harusnya cukup damage-nya kalau memang mau bareng sama Dan Kitty. Atau kalau kurang pun bisa bawa Last juga. Dia tempel kasih damage pakai Inspire itu udah cukup banget. Bahkan Turtle kembali di setup nih. Jason lebih enak untuk retreat karena dia punya Tonros kan. Jadi Invulnerable tambah Retribution cukup bahaya. Masuk kali ini heavy spin dan bisa diambil ternyata Jason kali ini. Melakukan steal terhadap Turtle namun terjebak dengan heavy spin yang cukup berbahaya. Coba melarikan diri dan puncture yang baik. Jason masih bisa selamat. Pranata yang menjadi korban. Iya, dan bahkan kali ini pemain-pemain dari Bigetron mereka udah mulai bisa dapetin beberapa ini ya, momentum juga. Seperti dimana Lasti yang belum tumbang, Pranata udah tumbang 3 kali. Ini bahaya loh. Karena lihat attack speed dari Lasti. Iya, dia udah jadi 3 source item yang dibutuhin. Iya. Biasa, Corrosion, Demon Hunter, Golden. Itu belum pakai ini bahkan, Inspire. Iya, pakai Inspire lebih cepat lagi. Apalagi kalau misalnya sampai kena piercing ya, wah itu bahaya sih. Iya, kadang dia mukul turret, belakangnya juga bonyok. Lari, karena udah ada conceal play dari RQ Sena. Dan sempat ditahan dengan ada satu ring of order dari Audi. Sehingga akan membuka map yang lebih terang untuk Bigetron dan membuat Last tidak akan mudah diculik dengan cukup mudah. Emang ternyata jelas ya kenapa Lancelot di band lincah banget. Iya. Main puncture-nya buset. Kelihatan sih Jason sebenarnya dia memang cukup nyaman ya dengan assassin hero. Yang seperti kita tahu juga cukup cepat dan cukup aktif. Tapi kali ini Violence menahan satu buah Earthshatter yang sempat dikeluarkan ke arah Audi CS karena ada satu buah conceal play. Tapi Violence tertahan dengan satu buah heavy spin-nya. Namun Violence tidak tumbang. Masih ada Premamo namun harus hilang di tangan seorang Narashi. Karena Narashi memberikan backup dengan sangat baik. Tapi ternyata di area depannya lihat Jason bakal coba untuk ditahan. Tapi ternyata Last terlalu free di area belakang. Sempat ditumbangkan dengan Don. Tapi Dan Cutie berhasil mendapatkan trade dengan sangat baik. Ini yang overturn. Dan bahkan dari Shimei Umbrella-nya berhasil untuk mempanis ke arah seorang Don. Masalahnya dia dapetin 4, bayarnya cuma 1 gitu kan. Sekalipun gold lane, gak ada masalah, dia tetap akan untung banget. Bahkan power play juga dikuasai, Lancelot-nya lumayan sedikit bermasalah nantinya. Turret juga didapetin, visionnya makin terbuka, Lord-nya spawn di arah bottom lane. Di bawah udah gak ada inner turret bahkan. Map-nya bisa dikuasain sama teman-teman Bigetron nih, zonanya bisa dipegang.
Ya, dan sebelum melakukan inisiasi ke Lord ya, harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau bisa ngepick ke arah satu pemain dari pemain RRQ ini bakal lebih baik untuk Bigetron. Setidaknya mereka akan lebih main safe dan kemungkinan Lordnya kalau misalnya memang mau coba untuk diinisiasi dengan ngeculik ke arah satu pemain RRQ, Bigetron akan lebih nyaman tentunya karena kemungkinan kontesnya akan semakin kecil. Atasnya rapi juga lagi. Iya, karena ada Benedetta, ada narasi lagi-lagi split push. Ini kayaknya jadi satu pemegang kunci ya. Tapi Pranata hilang dengan ada damage dari seorang Dan Cutie di sini dengan Yine Overton. Audi memang sempat menarik namun last tumbang di tangan Violence. Kali ini pertukaran yang cukup adil. Namun kali ini Narasi mencoba untuk mengincar ke arah Black Khan. Dan bahkan dari Oktanya tumbang begitu saja. Violence mencoba untuk bertahan. Primal Ward mencoba untuk 1v1 dengan Narasi. Namun ternyata damage dari Violence begitu besar. Masih ada Immortality, masih ada Earthshatter. Namun Dan Cutie mencoba untuk membantu pemain-pemain dari Bigetron kali ini. Violence tumbang dari segi Immortality. Namun tidak akan tumbang dari segi point kill. Dan Bigetron mereka masih bisa ditahan. Namun dengan pertukaran yang aku bisa bilang ini rugi karena Lastinya juga jadi ikut tumbang. Meskipun Pranata tumbang terlebih dahulu ya. Ya, bahkan Lord yang terbuka pun jadi ragu gitu kan dari keduanya nggak mau buru-buru untuk initiate. Ya. Di top lane Pranata udah ngisi lagi dan landing top lane-nya akan lebih rapi untuk sekarang. Bahkan lebih diunggulin untuk RRQ. Tapi mau nggak mau mereka bisa ngelepas juga karena masih outer turret. Dari segi item ya, Immortal tadi udah pada pecah juga dan Lord kembali di setup. Kembali setup kali ini Okta udah dipukul mundur ODCS satu buah Divine Judgment-nya. Namun Jasgar mencoba untuk membantu di area depan dan Cutie memang hilang di tangan Don. Tapi lihat heavy spin dari seorang Jasgar. Don memang hilang di tangan Arashi. Namun dua pemain dari Bigetron sudah hilang terlebih dahulu. Don yang akan menjadi pertukaran saja dan RRQ. Mereka punya chance yang besar untuk kembalikan keadaan kali ini. Dengan posisi di mana Okta tidak tumbang. Karena tadi Divine Judgment-nya itu menarik ke arah yang salah. Dan kali ini kita akan melihat dari adanya Jasgar yang bakal coba ditahan di area depan. Violence gak punya Immortal. Tapi Narasi bakal coba untuk mengusir Okta dan Jason berhasil untuk mendapatkan satu buah Lordnya. Narasi kali ini bakal coba dipanis begitu saja terlalu jauh. Mencoba untuk mengejar ke arah Okta namun gagal. Dan banyak banget momentum yang dipaksakan dari Bigetron tadi. Oke, dia secure bagus banget dari RRQ-nya. Mereka tahu siapa yang harus di zoning. Iya. Target pertamanya itu loh, dan Kitu yang tumbang. Ini yang bahaya. Kita melihat dari sisi item kali ini mungkin Benedetta dari Narasi terlebih dahulu. Ada anti-Kuras yang dimana dia bisa lumayan tanky ke depan. Tapi nggak bisa nahan untuk Leslie ya. Karena Leslie-nya ini true damage. Endless Battle Berserker Fury udah jadi. Next item karena Blade of Despair. Kalau udah jadi lagi dari Blade of Despair-nya, makin nggak bisa ditahan. Bahkan Jasgar pun akan bocor. Mengingat Jasgar sendiri juga mainnya pakai Radiant gitu kan, sama kayak Guardian Helmet. Memang udah nggak bisa ditahan juga untuk physical defense tuh nggak bisa lawan Leslie. Jadi banyakin darah bisa jadi satu solusi. Oke, dan Jasgar bersama dengan pemain-pemain dari Bigetron lainnya. Mereka harus melakukan clear dengan cukup cepat kali ini. Sementara RRQ Senna mereka akan lebih berfokus gimana caranya mereka dapetin turret objektif sebanyak mungkin. Karena Lord ini masih bisa ditahan oleh Bigetron. Dan sementara di area atas Selas akan berfokus untuk melakukan clear dengan cukup cepat. Karena sebenarnya attack speednya udah ada, tapi Jasgar udah ngebuka satu buah heavy spin. Dan itu akan jadi informasi di mana tidak akan ada Primal Ward juga untuk Violence. Masalahnya sekarang udah menit ke-13, Immortal dari Violence ini udah nggak ada juga. Buset, Narasinya dipukul mundur bahkan dengan Wild Charge ya, di commit sama Don. Mereka nggak pelit banget sama ultimate dari teman-teman RRQ. Kuncinya sekarang ada di Dan Kitty sama di Audi. Kalau mereka berdua bisa dapetin target yang maksimal, mungkin game ini bisa langsung dipegang lagi sama Bigetron. Yeah. Tapi kalau seandainya Dan Kitty-nya tumbang duluan atau Audi duluan yang tumbang, gak ada pertukaran yang setara, ini bakal berat. Karena jujur Okta dan juga Pranata, ini target yang squishy banget. Bahkan gak perlu sampai pakai 2 orang gitu kan, Dan Kitty sendiri bisa. Jadi mungkin menurut gue sekarang Audi bisa main bareng sama Last. Jadi dia berdua cari target, bisa makan banyak orang kecuali Jason mungkin ya, masih bisa kabur. Mungkin Okta ataupun Pranata nih, target yang paling enak. Dan kita harus dapetin satu, entah itu Okta ataupun Pranata. Karena bisa dibilang dari kelas ya, ini gampang banget kecil. Dan Arashi harus berhati-hati. Itu kena efek burn, tapi kali ini lihat Las bakal coba untuk mencari momentum. Dan satu buah spear-nya sudah dikeluarkan begitu saja. Dari Las mencoba untuk melakukan cicil, poke damage ke arah seorang Violence. Violence sekarang udah punya Immortal lagi. Jadi nyawa kedua masih bisa dimiliki oleh Violence. Dan Jason, harus berhati-hati Jason.
Karena kamu bisa keculik, bisa ketarik sama satu buah Divine Judgment. Kalau Divine Judgment dipukulin sama Las, terus di combo sama dan Kitty, tumbang sih harusnya Jason. Karena itu posisinya tadi berempat tuh di mid. Iya, siap untuk ngasih follow tadi. Pranata udah mulai safety banget posisinya, tumbang 4 kali, ini bukan hal yang biasa kalau dari Pranata yang kita tahu ya. Jadi dia udah lebih secure lagi nih, udah mainin map awareness lagi. Sementara di bagian top lane, ternyata Lord di setup kembali, Narasi mau tidak mau harus dipukul mundur. Kali ini dengan Vital Extract dari Parsianya Okta, sendirian dari Jason bisa dimakan mungkin, namun Lordnya yang mulai lepas bisa untuk dikomit. Oke, dan Violence menahan kali ini Arceta, namun Las berhasil untuk mendapatkan Lordnya untuk Bigetron. Sementara pemain-pemain dari RRQ mereka tidak mau diajak teamfight, mereka bakal mundur dan Bigetron pun akan bermain lebih disiplin sembari menunggu Lord yang sudah didapatkan untuk mundur. Tapi Audi jangan sampai keculik karena ini bakal jadi momentum yang bisa dibalikin oleh RRQ. Dan Arashi harus mundur tapi terkena ultimate snipe dari seorang Pranata, double kill diamankan, 3 pemain yang tersisa. Sementara Lordnya memang belum keluar dan sekarang baru aja mengarah ke area atas. Dan ini bahaya karena Bigetron. Tentunya ini bisa menjadi Lord yang sia-sia. Karena mereka kehilangan 2 pemain. Iya, bahkan mereka pun nggak bisa nge-follow karena landing bawahnya lumayan nge-push juga, tengahnya nge-push, bawahnya nge-push. Dan Lordnya ini bakal diambil oleh Jason. 3 teman-teman RRQ yang sudah siap melakukan backup juga. Jasgar muncul, bisa langsung dijepit nanti dari bagian belakang. Dan itu pilihan yang buruk banget. Memang Lordnya didapetin sama Bigetron, tapi kalau kondisinya seperti ini malah yang untung adalah RRQ. Gak bisa dapetin apa-apa juga dari Lordnya. Wave minion yang gede juga gak bisa dapetin push. Narasi udah boleh sih emang mau kalau mau nge-respect ke item-item darah gitu kan. Entah Sky Guardian, entah apapun lah. Yang penting dia bisa tahan sedikit dari Leslie-nya. Dia bisa sustain ya? Iya, karena tadi kelihatan kan 2 kali tembak, buk-buk. Hilang. Langsung sekarat. Banyakin darah intinya kalau lawan Leslie itu. Iya, dan kita akan melihat tentunya dengan pergerakan dari Bigetron semakin late game. Dari kedua belah tim ini bisa jadi game siapapun. Dan siapapun yang keculik tentunya ini akan menjadi satu faktor yang penting sih menurut aku. Tapi masalahnya Bigetron ini mereka juga nggak boleh kehilangan 2 yang penting menurut aku. Las sama Audi. Karena masalahnya kalau mereka nggak punya Divine Judgment, ini juga sia-sia. Siapa yang mau buka openingnya? Mereka mau ngandelin Narasi sekarang udah bisa kepok sama Pranata, udah bisa kepok sama Okta. Jadi dia cuma bisa masuk tapi dia harus keluar langsung. Karena kita ngelihat damage-nya dari pemain-pemain RRQ sana ini juga udah mulai berasa nih. Ya, mungkin dan posisinya Las ini nggak bisa sendirian juga. Mungkin split push-nya harus lebih dikencengin juga ya. Dari Narasi. Iya, maksa Don buat mainin lane jauh dan ketinggalan itu udah jadi nilai plus juga nih. Menang jumlah itu bisa jadi penentu nih dari fight nanti. Mungkin di Lord ya, fight yang paling jelasnya. Atau kalau memang dapetin kesempatan ya silakan ambil best start aja. Toh defense dari keduanya memang kuat juga. BTR seandainya dia nggak dapetin Lord, komposisinya masih lengkap. Bisa nuker mungkin sama 1 atau 2 player yang RRQ. Dia masih bisa defense juga, ada Kagura. Ada Las juga yang bisa ngasih damage cepat. Ditambah ada Narasi yang bisa megang 1 lane. Jadi hanya 2 lane nanti fokusnya. Oke. Split push terlebih dahulu kah dari Narasi. Dengan yang bisa kita lihat juga dia udah berfokus ke landing atas sekarang. Dan landing bawahnya harus dirapin menurut aku. Karena kalau Bigetron mau pegang Lord ini mereka harus bisa kasih distraction sedikit. Ini antara kedua belah tim sih, karena bisa dibilang mereka masih sama-sama punya turret base. Jadi belum ada super minion. Tapi masalahnya kayaknya mereka nggak mau clearin lane-nya. Mereka mau coba untuk pick off ke arah Jasgar kali ini. Yang nggak punya immortal namun udah terkena ultimate snipe dari Pranata. Sementara Don udah kelihatan di area atas tadi karena dia sempat nge-clear. Jadi RRQ mereka punya chance yang besar untuk setidaknya bisa ngegiring Lord ini. Namun ingat dari Bigetron mereka udah buying time cukup banyak dan posisi dari Narasi ini sekarang udah mulai join team fight. Dan masalah sekarang Don yang di atas. Tapi kali ini Jason tertangkap tentunya dengan 1 buah heavy spin. Tapi di sisi belakang lihat Pranata bakal coba diincar, Petrify-nya connect dan bahkan ditarik dengan 1 buah Divine Judgment. Pranata mencoba untuk bertahan. Tapi kali ini Pranata harus hilang di tangan Narasi. Okta pun harus hilang kah karena bakal coba dikejar oleh seorang dan Cutie. Tapi lihat dari wall charge-nya connect kali ini Don berhasil untuk menahan Las di area belakangnya. Dan 3 pemain dari Bigetron hilang begitu saja. Sementara RRQ sana mereka hanya kehilangan Pranata. Momentum sudah mulai dipegang kali ini RRQ. Mereka mencoba untuk mendapatkan objektif Lord secepat mungkin namun masih ada Jasgar yang bakal coba ditempel oleh Don. Sekali Power of Nature ini membuat Jasgar harus sudah mulai respect. Regen HP mulai dibawa, mulai diambil lagi oleh Jasgar.
Tapi ingat, Okta, Winter. terkena Winter dari seorang Okta yang masih bisa bertahan dan bahkan dan Cutie yang harus hilang, dibalikin keadaannya dengan begitu cepat. Namun Jasgar tidak mau kehilangan momentum ini dan bahkan lihat, ditahan Lordnya. Ini buying time yang cukup banyak sebenarnya dari Jasgar. Tapi masalahnya 3 lawan 1, Violence masih punya Earthshatter dan bahkan Audi mencoba untuk menarik. Kalau sampai Jason yang ketarik, ini bakal bahaya banget. Tapi Jason masih bisa untuk mendapatkan Lordnya dan Bigetron. Mereka bakal coba dikejar, dipaksa tim fight-nya kali ini. Gak ada dan Cutie, tidak ada yang bisa menahan Okta di area belakang. Tapi Narashi kali ini harus mundur terlebih dahulu. Menahan damage yang begitu besar dari RRQ Sena. Dan RRQ, mereka membuktikan kalau mereka tidak mau kalah di game yang ketiga kali ini. Dan permainan sabar masih bisa dibawakan juga oleh RRQ. Mereka lagi-lagi targetingnya, Lim. Makanya, karena Lord tadi dipaksakan banget sama Jasgar. Iya, itu betul. Karena nggak ada pilihan lagi. Jasgar pun cuma bisa melakukan itu untuk defense-nya kali ini. Yang penting dan Kitty nggak mati dan Audi dapetin target yang bagus. Mungkin bisa dipegang. Ini target yang mantap sepertinya karena Las bakal hilang. Kok ada Las di atas ya? Iya, itu jadi pertanyaan juga sih. Lumayan jauh mainnya. Tapi Lordnya berhasil untuk ditumbangkan, namun Super Minion sudah mulai berjalan. Kali ini tuh Red Base di area tentu akan pecah. Begitu saja, 4 pemain dari Bigetron, apakah mereka masih bisa menahan? Audi masih punya satu buah Divine Judgment, namun Jason harus berhati-hati. Atau Okta, karena udah mulai kelihatan dari Jasgar maju ke area depan. Dan Cutie udah gak punya ini yang overturn, tapi Immortality pecah. Dan bahkan Dawn menahan di area belakangnya. Dari Jasgar tumpang di area depan, tapi dan Cutie mencoba untuk menahan Dawn yang begitu tanky di area depannya. Dan bahkan Immortality pecah dari seorang Dawn, kali ini pasti tumbang di tangan Narashi. Tidak akan bisa diselamatkan, namun dari RQ mereka akan bermain secara objektif di area bawah. Sementara gila, lihat Earthshatter connect juga dari Audi CS. Immortality pecah, Narashi mencoba untuk bertahan. Satu buah Electro Final Blow, namun pemain-pemain dari RQ mereka tidak bisa untuk melakukan clear dengan cukup mudah karena minion masih keluar dari base-nya Bigetron. Dan Las juga yang udah spawn akhirnya membuat teman-teman dari RRQ harus mundur. Kali ini Vitalize Strike bahkan dibuka. Audi CS di bagian depan, nerima banyak banget damage tapi tetap masih bisa selamat. Mungkin momennya ini harus tumbangi Pranata dulu, serius. Damage dari Pranatanya ini nggak bisa ditahan oleh siapapun. Kita melihat Jasgar yang ada di bagian depan. Tadi dia terima damage dari Pranata dan dia nggak tahan. Immortalnya pecah. Dia spawn lagi dan satu hit langsung tumbang lagi. Ini dan Kitty harusnya udah nggak boleh nge-target ke Parsia nih. Kalau memang susah banget, dia udah harus target ke Pranata. Karena susah jatuhnya nih kalau misalkan nanti Pranatanya bebas, Parsianya tumbang pun dia tetap bisa ngasih damage dan berani banget bahkan dari Bigetron kali ini langsung membalikan tempo keadaan. Dimana keunggulan jumlah mungkin menjadi salah satu faktor penting juga. Dan akhirnya satu inner turret di arah mid lane bisa dihancurkan. Memang bayarannya belum sepadan sama base turret yang hilang dari antara mid dan juga bottom lane-nya. Tapi paling nggak mereka menunjukkan kalau mereka tuh masih berani untuk megang zona. Mereka masih bisa untuk memegang tempo permainan. Dan kali ini benar-benar dari kedua romer harus dapetin target yang bagus banget baru bisa pegang kendali lagi. Iya, dan wah, menuju menit ke-23. Bigetron juga masih punya kesempatan menurut aku. Tapi dengan catatan ya, kelasnya nggak boleh tumbang. Ya. Dan Cutie nih, karena targetingnya Okta ini cuma bisa diambilnya sama dan Cutie. Karena kalau misalnya Les yang masuk, udah pasti Okta bakal kabur pakai Wing by Wings. Nah itu bakal di cover sama, bakal di follow up sama pemain-pemain RQ lainnya. Jadi mau nggak mau Lasnya bakal kejebak di situ. Waduh, ini gerakan-gerakan Bigetron agak ngeri nih. Kayaknya dia mau makan atas nih. Split push sampai harus recall balik. Kali ini Okta dan juga Pranata. Namun Lordnya masih bisa ditahan oleh Jason dan juga Violence. Cuma masalahnya ini kalau Narashi tumbang, ini bakal bahaya karena nggak akan ada satu orang yang bisa ngasih distraction. Namun sepertinya Narashi tidak akan dihilangkan dengan cukup mudah. Namun Violence bakal coba untuk mengejar. Cyclone Eye sudah mulai digunakan. Tapi lihat dari recall di cancel begitu saja. Dan Narashi masih bisa mundur atau enggak kali ini ODCS. Mencoba untuk menarik ke arah Okta dan Narashi mau nggak mau harus menjadi target yang menggantikan posisi dari seorang ODCS. Dan Cutie, tiba-tiba Pranata yang hilang begitu saja. Ini hitungannya jadi mahal karena Pranata hilang.
di tangan seorang Dan Cutie. Dan mau gak mau Don kali ini mendapatkan trade-nya dengan sangat amat manis. Namun Jason bersama dengan Jasgar kali ini masih bertahan. Ini dua jungler yang tidak mau merelakan Lordnya. Namun Jasgar heavy spin selalu dibuka dan Jasgar berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Namun kali ini Tivat akan coba dipaksakan RRQ Last. Kali ini bakal menjadi incaran dan bahkan Earthshatternya connect. Kali ini mortalnya pecah dari seorang Last kali ini tidak mungkin bisa bertahan. Karena pemain-pemain dari RRQ mereka harus mendapatkan trade. Lord yang berhasil untuk didapatkan oleh Bigetron kali ini sudah mulai bergerak ke area atas. Tapi sepertinya bakal dicuekin karena Super Minion juga sudah mulai berjalan di area midnya. Masalahnya satu wave nih yang mau clear siapa? Oh no. Jasgarnya sekarat, Immortalnya bakal dipecahin dan yes, Immortalnya pecah menyisakan Audi dan langsung di one charge, langsung tumbang juga wipeout sudah. Bigetron bisa ditumbangkan oleh RRQ Senna 2-1. Meskipun kehilangan momentum Lord, RRQ Senna mereka tahu Super Minion yang berhasil dikawal di area midnya membuat RRQ Senna berhasil